Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun.
Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah berkata dalam firman dan kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
dipercayai atas pemberitaan akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kita baru saja meninggalkan tahun 2023 dan masuk tahun yang baru, tahun 2024. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 26 berkata demikian. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Judul perikop dari ayat yang kita baca adalah penghiburan dalam penderitaan. Setiap kita di tahun 2023 pasti mengalami dengan apa yang disebutkan sebagai penderitaan. Mungkin ada yang sampai putus asa atau putus pengharapan. Tetapi memasuki tahun 2024, kita harus mengubah paradigma dengan tuntunan Tuhan ini. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita mendapatkan pelajaran yaitu pada waktu kita mengalami penderitaan, setelah kita memperhatikan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup ini, maka kita akan mendapatkan pengertian sebagai berikut. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya harus yakin bahwa Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sebab itu kita harus mengambil keputusan memasuki tahun 2024 untuk hanya berharap kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lain. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang mencari Dia. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus menanti dengan diam, dengan sabar, sampai Tuhan menolong kita. Mazmur 119 ayat 50 berkata, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu memberi aku hidup. Haleluya! Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan, saya percaya kasih setiamu selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, selalu baru tiap tahun. Karena itu saya percaya tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan tahun 2023. Amin. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya! Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat,
berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tanganku. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Dari tanggal 15 September sampai dengan 2 Oktober 2024, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5784, yaitu tahun P Dalet. P Dalet artinya 84. P adalah angka 80, menggambarkan mulut. Dalet atau angka 4 digambarkan sebagai yang pertama pintu yang terbuka. Dan yang kedua, seorang dengan posisi membungkuk
menunduk, yang melambangkan kerendahan hati. Memasuki tahun 2024, pintu dalam kehidupan yang selama ini tertutup sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah membuka pintu itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan Yesus yang menutup, maka tidak ada yang bisa membukanya. Memasuki pintu yang terbuka tadi, kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, itu tidak berarti kita berjalan di jalan tol, yang artinya jalan bebas hambatan. Yang kedua, kita harus banyak sembahyang. Dan yang ketiga, mulut harus dijaga. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yakobus 3 ayat 9 dan 10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita. Dengan lidah juga kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Mari kita katakan bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Hal yang keempat yang harus kita perhatikan untuk memasuki pintu yang terbuka adalah kita harus rendah hati. Ingat, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita baru saja memasuki tahun 2024. Tuhan memberikan tema untuk tahun 2024. Bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. The year to arise and shine. Ayat emasnya adalah Yesaya 60 ayat 1 dan Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Memasuki tahun 2024, pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan semakin dahsyat. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, kita harus bangkit dan menjadi terang. Sama seperti bangsa Israel telah menerima terang Tuhan dan memiliki tugas untuk menjadi terang. Demikian juga gereja yang mengalami perjumpaan dengan terang Tuhan, yaitu Yesus Kristus, memiliki tugas untuk menjadi terang dunia, agar semua orang, everyone, datang kepada terang Tuhan. Sebagai contoh, Saulus, penganiaya jemaat yang berjumpa dengan terang, berubah menjadi Paulus, pemenang jiwa. Apa artinya menjadi terang? Yang pertama, menjadi terang artinya mengikut Kristus yang adalah terang dunia. Yang kedua, menjadi terang artinya menjadi serupa dengan Kristus dan menghasilkan perbuatan baik.
Yang ketiga, menjadi terang artinya hidup dalam kasih. Yang keempat, menjadi terang artinya hidup berjaga-jaga. Yang kelima, menjadi terang artinya hidup bijaksana dan berintegritas. Yang keenam, menjadi terang artinya hidup dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Yang ketujuh, menjadi terang artinya hidup benar dan adil. Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 3-7. Pada saat kita menjadi terang karena api Pentakosta ketiga turun dengan dahsyat. Hal-hal inilah yang akan terjadi. Yang pertama, bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terangnya. Dan mereka akan percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Dan ini akan digunakan untuk membiayai penyelesaian amanat agung. Untuk menjadi terang, kita harus menjadi seperti yang disebutkan dalam Imamat 6 ayat 13. Yaitu api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jangan sampai padam. Api harus dijaga tetap menyala siang dan malam. Bagian Tuhan memberi api. Bagian kita menjaga agar api itu tetap menyala. Kita harus menjadi terang siang dan malam. Ada 3 jenis api. Yang pertama, api doa pujian penyembahan. Api harus tetap menyala siang dan malam. Ini melambangkan penyembahan di Pondok Daud. Ini sebenarnya menggambarkan pola penyembahan di sorga. Kita yang nanti akan masuk sorga harus melatih diri mulai sekarang untuk melakukan penyembahan surgawi. Yang kedua, api Roh Kudus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Api Roh Kudus sangat kita butuhkan supaya roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, api kasih. Kasih antara mempelai laki-laki dan perempuan dalam Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7 digambarkan seperti api. Bahkan seperti nyala api Tuhan. Api kasih kepada Tuhan harus dijaga agar selalu dalam kondisi mengalami api kasih mula-mula. Visi tahun 2024 merupakan kelanjutan dari visi tahun 2023. Tema tahun 2023, bangkit, jadilah pemenang. Ini lebih banyak bersifat ke dalam oleh karena kemenangan bersifat personal. Tema tahun 2024, bangkit, jadi teranglah. Ini lebih bersifat keluar, karena menjadi terang itu kepada banyak orang di luar dari orang itu sendiri. Ini tidak mungkin terjadi sebelum kita mendapatkan kemenangan secara personal. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasmu.
Pastor D adalah seorang nabi yang selalu mendoakan saya sudah lebih dari 3 tahun. Dia mendapatkan nubuatan pada waktu Rosh Hashanah, yaitu 15 September 2023. Dan ini berlaku untuk akhir tahun 2023 sampai tahun 2024. Yang pertama dikatakan, tahun ini adalah tahun tiba-tiba, suddenly. Yang kedua, baptisan api atau pemurnian gerejanya dan turunnya kemuliaan Tuhan akan datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, penuaian jiwa akan datang secara cepat. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, orang tua dan anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang. Yang keempat, anak-anak muda menjadi sangat lapar dan penuh gairah untuk Tuhan. Mereka perlu dilatih untuk penyembahan, worship. Mereka akan melihat tanda dan mujizat yang dinyatakan di depan mata mereka. Yang kelima, ini adalah tahun pintu terbuka. Dan melalui pintu itu akan ditemukan tujuan atau destiny ilahi. Yang keenam, ini adalah tahun di mana dunia akan benar-benar mulai melihat dan memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang akan melingkupi bumi seperti air menutupi dasar laut. Demikianlah kemuliaan Tuhan datang. Yang ketujuh, Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah dilihat atau disaksikan sebelumnya. Karena itu akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan. Sehingga kesembuhan, mujizat-mujizat, dan pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan orang ke dalam kerajaan Allah terjadi. Sama seperti para penyembah selalu dipanggil untuk memimpin jalan dalam pertempuran. Demikian pula para penyembah akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, kenabian dan kerasulan akan bekerja bersama-sama dengan Kristus sebagai batu penjuru. Para nabi akan menubuatkan tentang kedatangan Tuhan. Dan rasul-rasul penyembahan akan mempersiapkan rumah-rumah. Dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi tempat ibadah, umat, rumah-rumah. Yang kedelapan, goncangan secara natural dan spiritual akan terjadi. Yang kesembilan, akan terjadi peningkatan gempa, letusan gunung berapi, tanda-tanda di langit. Yang kesepuluh, waspadai dan banyak berdoa untuk aktivitas air yang tidak biasa. Banjir, perubahan warna, ini tidak pernah terjadi sebelumnya, baik lokal maupun global. Kunci untuk menghadapi tahun tiba-tiba ini adalah ketaatan radikal terhadap suara Tuhan. Seperti pada zaman Nuh, demikian pula akan terjadi pada saat kedatangan anak manusia. Nuh berjalan bersama Allah, maka kita juga harus melakukannya. Ada berapa banyak di antara saudara yang akan berkata, tahun 2024 saya akan berjanji untuk taat secara radikal terhadap suara Tuhan. Angkat tangan saudara. Mari kita katakan bersama-sama. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Bagi Allah. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh.
Oh, Tuhan, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Dan saya melihat bahwa kita masuk di dalam tahun 2024. Pintu-pintu terbuka bagi kita. Amin. Hal yang paling utama yang ditekankan yang saya bisa ambil bahwa kita perlu memiliki berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya apa yang merupakan janji Tuhan itu terjadi buat kita. Lalu sangat luar biasa berbicara tadi tentang ketaatan yang radikal. Semua bilang ketaatan yang radikal. Ini menjadi masalah buat kita semua, baik saudara dan saya. Ketaatan yang radikal itu penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus taat mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Saya percaya bahwa kita masih sering bergumul dengan permasalahan pribadi kita. Dan ini yang menjadi masalah bagi kita. Ini menjadi satu handicap, batu sandungan, sehingga kadang-kadang kita berjalan untuk kita jatuh. Dan jatuh. Padahal janji Tuhan adalah berkat yang berlimpah-limpah. Jadi dari tempat ini saya mau tekankan lagi, mari kita bangun, kita bangkit dan jadi terang. Ya, dengan apa? Dengan ketaatan yang sungguh-sungguh. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Saudara dengan Tuhan masing-masing, minta urapan ketaatan yang radikal di tahun 2024 ini daripada Bapa Surga.
di dalam jemaat Tuhan. Pergumulan keluarga, anak-anak, orang tua, ekonomi. Ampunkan kami, terima kasih. Masuklah bersama dengan kami di dalam tahun 2024. Bahkan jangan biarkan kami berjalan sendiri, Tuhan. Karena kami tidak mampu. Terima urapan daripada Tuhan. Terima urapan dari semua. Menguatkan perhatikanlah proses-proses yang Engkau lakukan. Sepertinya sakit, tetapi di sana ada
katakan, rise up, be victorious. Now it's time to wake up, stand up, lift up the name of Jesus, be victorious. Sekali lagi, umat Tuhan, serukan, rise up, be victorious. Rise up, rise up, be victorious. Now it's time, now it's time. Wake up, stand up, lift up the name of Jesus, be victorious. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. So it's power to this generation. Rise up, be victorious. Pa-pa-da, pa-pa-da, pa-pa. Pa-pa-da, pa-pa-da, pa. Sama-sama nyanyikan. Rise up, be victorious. Oh, yeah. Rise up, be victorious. Now it's time to wake up, stand up, lift up the name of Jesus, be victorious. Sekali lagi, katakan, rise up. Rise up, be victorious. Karena pujian ini nyanyikan dengan iman, jadi pemenang, bangkit bersama dengan Tuhan. Now is the time to wake up, stand up, lift up the name of Jesus. Hallelujah. Let us declare to the world that Jesus Christ is Lord. Let us declare to the world. Puji Tuhan, kita hargai terbaiklah persembahan kita. Kami sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Mari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak segala firman dan segala berkat yang Bapak berikan pada kami sebelum kami Bapak. Bapak, kami bersyukur atas segala berkat yang Bapak berikan, segala berkat yang kami telah terima, yang sedang kami terima dan juga akan datang ya Bapak. Maka Bapak perkenankan kami untuk memberikan sedikit dari berkat yang telah kau limpahkan pada kami ya Tuhan. Kami tahu Bapak yang tidak seberapa Bapak, tapi kita selalu rasa syukur untuk kami Bapak, karena berkat yang tidak berarti lagi berkat ya Tuhan. Maka perkenankan kami Tuhan, terima kasih Bapak, kami siap memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami amin. Selamat menunggu Tuhan Yesus. Yang
untuk bangun berdiri. Kita akan menuntut doa kita pada siang hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami melimpah dengan syukur pada siang hari ini Bapak. Sebab kami sudah mendengarkan firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Bapak Insinyur Diko Nugroho Harjo. Berkati keluarga dan tim pelayanan dimanapun ya Bapak, bahkan cabang-cabang yang dipimpin beliau, Tuhan Engkau berkati. Biarlah Tuhan lewat pelayanannya Tuhan, maka terjadi terobosan besar-besaran di Indonesia. Kami yang sudah mendengar pada hari ini Bapak, hendaklah kami pasang telinga kami dan kami pulang melakukan setiap kehendak-Mu, sehingga kami menjadi terang dan orang-orang merasakan Tuhan ajaran yang kami bisa terima setiap kali berkumpul di gereja Tuhan, dan kami bisa menjadi terang dan orang lain merasakan itu ya Bapa, dan kami Tuhan boleh bertumbuh berbuah di dalamnya, dan buah-buah yang kami miliki Tuhan untuk mempermuliakan Allah. Terima kasih Bapak untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mengangkat tangan buat bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, selatan, utara, tenggara, barat, daya, timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat Bapak, bahkan dari Sumatera, Banda Aceh, Madura, Surabaya, Solo, Pekalongan Bapak, Semarang, Yogyakarta, Bali, Lampung, di mana Tuhan kami tahu masih banyak penyembah-penyembah berhala di Indonesia. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Terima kasih buat setiap gereja, untuk gereja-gereja yang ada di seluruh bangsa kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pendoa sepakat, hamba-Mu yang kudus, yaitu hamba Tuhan, bahkan penginjil, misionaris, semua Tuhan Engkau berkati, agar kami semakin hari semakin unit dan berbayar Tuhan, untuk berdoa buat bangsa kami. Bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu, bangsa kami dimenangkan, khususnya Tuhan sebentar lagi kami mengadakan pemilu. Biarlah Tuhan semuanya berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan di dalamnya, berjalan dengan sportif, memilih dengan hak bebas ya Allahku, sehingga Tuhan menyediakan presiden yang tepat buat kami Bapak, presiden yang berintegritas, presiden yang ingin memajukan bangsa, mensejahterakan bangsa ini Allahku. Untuk daerah-daerah mungkin yang belum terurus oleh tangan pemerintah, mari ulurkan tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Indonesia diberkati, ekonomi Indonesia diberkati, hasil tambang, hasil bumi, hasil laut, bahkan hasil hutan akan dikelola sesuai kehendak-Mu Bapak, untuk dikembalikan kembali untuk kebutuhan masyarakat. Terima kasih Joko Widodo bersama Abu Ma'ruf bersama jajaran Menteri kami berdoa Tuhan memberkati tubuh keamanan, tentara angkatan laut, angkatan udara, bahkan Tuhan angkatan darat, biarlah terus mereka berjaga-jaga untuk bangsa kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapak. Hari ini Tuhan kami percaya Engkau yang sudah memberkati setiap yang sudah terlibat mengambil pelayanan leadership, bahkan multimedia, jemaat yang hadir Tuhan. Kami datang dengan kosong dan akan pulang membawa dengan berkat yang dari Engkau. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang kecewa diberikan jaminan yang benar-benar berharap kepada Tuhan. Seperti firman yang kami dengar hari ini, bahwa kami akan terus menaruh pengharapan yang seutuhnya kepada Bapa. Dan di mana kami Tuhan mau belajar melatih diri kami untuk tekun berdoa. Jangan sampai kami lemah berdoa Tuhan, karena kekuatan adalah sumbernya ada dari Engkau. Engkau gunung batu kami, kota benteng kami, Yesus yang kami kenal, itu juru selamat kami. Terima kasih ya Bapak. Di mana sebentar kami akan pulang, mari Engkau Tuhan yang menyertai kami tiba di rumah kami masing-masing. Dan kini tiba saatnya Tuhan kami menerima doa dari berkat dari hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menutup ibadah ini, jadi tadi sudah didoakan dan kita
kita perhatikan apa yang terjadi akhir-akhir ini, bahwa keadaannya itu pekerjaan iblis itu sangat luar biasa. Tetapi Tuhan kita lebih luar biasa, kan? Kita lihat apa yang terjadi, tiba-tiba sekonyong-konyong Israel, tiba-tiba saja. Lalu tiba-tiba pandemi datang, tiba-tiba saja. Jadi kekuatan kita adalah pengharapan kepada Tuhan. Dipentingkannya doa. Nah, kita dari gereja kita ini selama 1 tahun ya, Ibu Istana ya, Tina juga ikut. Ada beberapa teman-teman di sini selalu tiap bulan itu kita ada doa keliling, dan sudah berakhir minggu lalu. Tetapi secara pribadi jemaat Tuhan, kita harus tetap membangun doa secara pribadi, secara keluarga, dan secara korporat untuk kita memerangi, kita meminta Tuhan kasihan bangsa ini. Jangan sampai terjadi peperangan, jangan sampai terjadi kerusuhan. Kita sudah pernah merasakan itu dan sangat menyusahkan semua orang. Jangan sampai terjadi. Minta pengasihan daripada Tuhan. Sekonyong-konyong apa yang terjadi minggu lalu, 2 minggu lalu kalau nggak salah di Papua Nugini juga, itu tiba-tiba terjadi perampokan toko-toko, sekonyong-konyong terjadi. Jadi kita perlu berhati-hati, kita berjaga-jaga di dalam doa, kita perlindungan Tuhan bagi kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan. Diberkatilah engkau